Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Babeh Eko di channel Eko Official. Ya. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan teman saya yang bernama, silakan perkenalkan dulu Mas. Oke, perkenalkan nama saya Firman Nadia Revin. Saya salah satu proksi di Man 1 Banyumas. Proksi. Ya, karena nggak sendirian. Banyumas. Oke. Untuk kali ini kita akan ngobrol mengenai apa, Mas? Untuk kali ini kita akan sedikit mereview tentang e-learning versi 2.0 dari Kementerian Agama tentunya. E-learning versi 2.0 itu siapa, Mas? E-learning itu salah satu media pembelajaran untuk saat ini yang kita gunakan sebagai media pembelajaran daring mungkin ya, karena online. Selain kita ada yang dari produk Google, ada produk mana, itu kan kita juga dari Kementerian Agama dikasih fasilitas ataupun sarana media pembelajaran e-learning yang digunakan untuk daring tentunya. Dengar-dengar bocoran itu e-learning itu ada semua di situ ya Mas ya. Iya. Seumpamanya saya mau Zoom berjumpa dengan anak-anak lewat udara itu bisa enggak Mas dengan itu? Bisa banget Pak. Terus saya ngasih tugas. Apalagi ngasih tugas Pak, bisa sekali itu. Tugasnya misalnya saya sudah membuat PowerPoint. Bisa langsung diupload. Anak bisa lihat ya. Bisa lihat. Kemudian tugasnya itu lewat video. Video bisa, terus via YouTube pun. Iya, pakai YouTube. Nanti Pak Eko kan sebagai YouTuber tuh biasanya sudah punya stok video banyak di YouTube, itu bisa di copy linknya dan dipastikan di e-learning itu. Mantap. Nanti siswa tinggal klik langsung. Berarti sudah diwadahi lah ya. Insya Allah sudah terbungkus dengan rapi dan istimewa isinya. Tidak usah lewat WA tugasnya. Nggak usah Pak. Ya, kecuali membangunkan mereka supaya Mas udah waktunya belajar. Tugas wali kelas kan biasanya seperti itu. Jadi dengan kata lain di dalam wadah learning itu nanti ada absensi siswa itu muncul. Absen siswa otomatis muncul ketika mereka sudah login Pak. Mantap. Kemudian untuk nilai-nilai, misalnya saya memberikan ulangan harian. Untuk ulangan harian di situ sudah ada fasilitas CBT namanya. Sekarang kita bahasanya pakai CBT gitu ya. Itu basis tes yang online, itu di situ ada beberapa pilihan, baik semisal Pak Eko mau mengadakan ulangan harian, ulangan semester dan sebagainya, itu di situ ada dan versinya versi CBT. Oh, mantap. Terus kemudian saya juga dengar-dengar ini bisa cetak RPP ya Mas ya? RPP otomatis langsung bisa ya? Pak. Ketika sudah diisi lengkap KIKD-nya itu bisa langsung cetak. Muncul RPP harian ya Mas? Muncul RPP harian. Jadi teman-teman kita nggak usah buat RPP lagi begitu ya, karena sekali kita ngajar, kita mengisi forum di situ begitu ya Mas ya? Betul. Nanti bisa langsung cetak RPP ya. Itu untuk bukti kita mengasihkan materi kepada siswa didik, kan mungkin seperti itu. Wah, jadi kepengen segera ini Mas. Coba masuknya gimana Mas? Saya belum pernah masuk ya. Untuk yang pertama saya siapkan apa Mas? Bisa lewat HP? HP bisa banget. Komputer apalagi. Yang Laptop? penting ada internet. Oh iya. Ya, karena kita basisnya online, kita yang penting ada internet. Pakai HP bisa, laptop bisa, komputer bisa. Internet saya sudah ada Mas. Siap. Kemudian Kalau sudah ada internet jangan lupa kita pakainya browser. Nggak usah kita nggak butuh aplikasi apapun, kita nggak butuh instalan apapun. Nah, kita langsung buka browser saja. Orang ngepeki HP ngepeki memori HP. Diketikkan saja di situ e-learning.man1banyumas.sch.id. Ini untuk Man 1 ya. Ini untuk Man 1. Kalau madrasah lain juga bisa ya Pak ya. Itu bisa Pak, tapi kan tergantung mereka. Apakah mereka itu pakainya hosting ataupun pakai web server? Karena untuk saat ini kan kita alhamdulillah sudah pakai hosting. Jadi nggak pakai server yang ada di Man 1 Banyumas, tapi kita ada server yang di luar sana. Berarti 24 jam dong? 24 jam nonstop, sini mati lampu nggak ada masalah Pak. Mau ngajar jam 1 malam
Ya, bangetan Pak. Oh, Waktunya tapi bisa ya? Iya, bisa. iya. Oke. Sekalian jam 2 malam sekalian apa namanya? Sholat tahajud. Buat tahajud. Iya. Iya. Kalau- Kalau Pak Solihin ini ya. Biasanya seperti itu. Iya. Bisa Pak, semisal jam 2 bangun mau ngasih tugas habis sholat tahajud mungkin terus Absen ya. langsung absen, langsung dapat referensi materi, mau langsung disampaikan ke anak, sangat bisa sekali Bisa, Pak. ya. Gari patut apa rane. Lanjut Pak, Oke. sudah muncul itu terus masukkan username bagaimana Mas? Iya, ini tampilan e-learningnya seperti ini. Yes. Nah, jangan lupa untuk Bapak Ibu guru loginnya itu pakai NUPTK yang sudah disediakan sama tim proxy Man 1 Banyumas. Nah, contohnya di sini karena mungkin sudah dipakai beberapa kali untuk login ini. Punya saya coba. Ya saya juga itu. Ini di sini sudah ada. Nah, kita coba, kita login. Yes. Berhasil. Wih, Nah, muncul. tampilannya seperti ini. Ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut, sambil mungkin diperhatikan mana yang kira-kira. Yang penting sekarang seperti ini Pak. Cara gampangannya saja. Nanti yang lain bisa dipelajari lah ya. Siap. Ini sudah masuk. Kemudian terus bagaimana Mas? Klik apa Mas? Oke, yang pertama di sini ada beberapa fitur, tapi kita garis besarnya saja. Garis besar saja ya. Forum madrasah ini untuk komunikasi antara Bapak, Ibu dan siswa MAN 1 Banyumas. Karena ini kita lokality MAN 1 Banyumas kan seperti itu. Ya, betul. Terus di sini ada kelas online. Kelas online ini nanti dibikin untuk Bapak Ibu guru mengajar di kelas berapa. Nah, nanti bikinnya di situ. Kalender pendidikan di sini insya Allah sudah kami isi sesuai dengan edaran yang ada dari Kanwil Kemenag. Iya. Terus komunikasi ini digunakan untuk chatting Bapak atau Ibu guru sesama Bapak Ibu guru, mungkin bisa chattingan ngobrol via ini alat ini. Online ya. Sama-sama online insya Allah bisa langsung. Saya mau mengirim chatting ke Pak Sulis, tapi dia tidak online. Itu bisa nanti dibaca enggak? bisa terbaca ketika Pak Sulis online. Mantap. Seperti itu. Ya, lanjut. Ini notifikasi ini muncul notifikasi semisal ada anak yang sudah mengerjakan tugas, itu di situ nanti muncul si A sudah berhasil mengerjakan tugas ini gitu. Terus nanti ada apa lagi ya di situlah di notifikasi. Masukan ya, misalnya murid kita sudah mau pulang tugas, gitu ya, kemudian sudah absen. Iya, ada ya. betul. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian sudah sampai situ. Saya kan misalnya ngajar kelas 12 IPS 1. Ya, Nah, itu gimana oke. Pak cara manggilnya? Untuk yang pertama kita harus bikin kelas online-nya dulu. Yang pertama kelas online, kita buat kelas online. Terus pilih sasarannya, karena ini kelas 12, kita klik kelas 12, rombelnya di IPS 1. Terus nama kelasnya. Nama kelas. Nah, semisal kelas Bahasa Indonesia. bahasa. Ya, ini misalnya saja. Ya, bahasa Indonesia. Ya, oke, deskripsinya ini Surat lamaran pekerjaan, bukan ya? bukan. Oh. Ini mapel. Nanti terserah guru yang mengajar lah ya. Iya, silakan deskripsinya itu sesuai Bapak Ibu guru yang inginkan. Nah, di Pilih sini pelajaran ada mapelnya, Bahasa Indonesia. klik mapelnya bahasa Indonesia. Agenda Agenda pertemuan ini dalam satu semester ya, Pak. Misalnya satu semester saya 20 kali Nah, pertemuan. semisal 20 kali pertemuan, kita tinggal klik di sini 20 pertemuan. Terus kita buat kelas. Nah, inilah tampilan kelas online-nya. Tapi di sini belum ada Masih kosong siswanya, ya? Iya, karena karena masih baru, kosong, iya. karena kita masih baru bikin. Oke. Nah, ini yang ada itu seperti ini tampilannya. Terus di sini ada video conference, Pak. Yang tadi Pak Jarwo itu bilang ketika mungkin kepengen ngobrol dengan suatu kelas itu kita video conference. Nah, di sini itu bisa. Oh, sebentar Mas. Ngundang anaknya dulu Mas tadi. Nah, Mas. oke. Ya, ngundang kelasnya dulu. Untuk istilahnya mereka supaya langsung bisa masuk ke kelasnya Pak Eko gitu ya. Betul. Di sini Kayak ada satu pilihan, misalnya. ada beberapa pilihan, undang siswa dan kopi kelas. Nah, kita praktisnya saja langsung undang siswa. Karena sudah disediakan oleh
si ya. Nah, iya. Nah, di sini kita pilih yang agak banyak saja biar nggak bolak-balik. Nah, di sini kan tulisannya tergabung ya. Iya. Gabungkan semua. Oke. Sudah tergabung. Kalau belum tergabung itu warnanya biru, belum tergabung tulisannya seperti Berarti itu. intinya saya nggak usah masukkan satu-satu anak di situ ya Pak ya? Nggak usah Pak. Aduh mantep, tinggal Baik. klik saja ya. Baik misalnya Pak Eko maupun siswa nggak yang usah lainnya. repot-repot nyari kelasnya kan Untuk seperti kelas itu. yang lain kelas 10, 11, 12 seperti itu. Seperti itu Pak. Tinggal undang siswa kelas berapa yang dikehendaki begitu. Betul, seperti itu. Itu sudah saya undang ya Mas ya. Ya, ini sudah ada siswanya berarti. Nah, terus video conference ini, nah ini kan belum terjadwal memang Pak. Betul. Nah, silakan kalau semisal Bapak pengen jadwal, semisal besok, ya. Besok, ya. Di sini klik buat meeting. Nah, nanti tinggal diisi generate meeting kan seperti itu. Misalnya langsung isi aja Mas. Langsung isi saja. Ini karena untuk kita langsung praktek hari ini ya. Iya. Jadi kita langsung hari ini aja klik. Iya. Terus contoh meetingnya materi Surat lamaran. Ya, pekerjaan. Nanti lamaran apa? Oh iya. Pekerjaan. Jelas dong Mas. Oke. Siap. Generate virtual meeting. Nah, nanti di sini muncul. Nah, ketika sudah muncul seperti ini silakan Bapak Ibu guru bisa langsung join di sini. Klik join karena ini kan karena kita belum ini ya jam 10:59. Nah, nanti tampilannya bukan seperti ini karena ini tadi salah setting kayaknya. Nanti tinggal diklik join, begitu juga dengan siswa. Nanti siswa itu langsung otomatis muncul notifikasinya. Nah, terus setelah ini dibikin, ini kan materi untuk pembelajaran dengan tatap muka Pak. Kalau yang mau tatap muka. Kalau yang mau tatap muka. Nah, kalau yang ini juga harus diperhatikan, ini harus diisi Pak. Ada standar kompetensi. Oh, berarti di situ dulu ya sebenarnya ya? Iya Pak. Oke. Ini diisi dulu. Ya. Semisal kompetensi 3.1 untuk masalah untuk materi tentang surat ini ya. Iya. Nah, kita di sini sudah siapkan. Ini kita copy saja, tinggal copy aja Pak. Tinggal copy. Sebenarnya mudah. Terus kita paste di sini. Nah, ini 3.1-nya kita hapus saja. Simpan. Nah, ini untuk ininya sudah, terus yang tinggal keterampilannya diisi. Terus kita copy lagi. Kita paste di sini. Oh, dibuang ya itu 4.1-nya ya. Iya, Karena nah. di situ sudah ada ya. Iya, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa langsung Bapak Ibu isi sekalian sampai dengan 20 pertemuan tadi ya, misalnya 20. saya 20 pertemuan semester ya. Ya, ini karena kita untuk contoh singkatnya saja, jadi kita cukup satu dulu. Nah, nanti setelah ini kita bisa langsung cetak PDF Pak, baik maupun cetak PDF maupun Excel. Coba Itu bisa. tampilannya bagaimana? Tampilannya itu kurang lebihnya seperti ini kalau kita cetak PDF. Iya. Sebenarnya kita dipermudah ya Mas ya. Sebetulnya dipermudah Pak. Ini kalau semisal sampai 20 kali pertemuan, ya udah kita tinggal print buat lampiran. Wais, mantap. RPP, mantap. kan seperti itu. Iya, oke, lanjut Mas. Oke, setelah ngisi ini, terus di sini ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini 3D1 ini yang tadi yang masalah materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, itu kompleksitasnya gimana Pak? Kita pakai sedang saja Sedang lah. saja. Terus daya dukungnya Sedang saja. sedang. Misalnya Intake peserta didiknya sedang saja. sedang saja. Nah, tapi di sini KKM-nya mungkin belum sesuai dengan yang ada di MAN 1. Iya. Kalau di MAN 1 untuk kelas 12 KKM-nya berapa, Pak? 73. 73. Berarti kita di sini edit saja. 73. Simpan. Yang KKM ini juga kita ganti. 73. Simpan. Oke. Nah, secara otomatis nanti intervalnya seperti ini. Iya. Oke. Nah, terus kalau ini sudah selesai, Berarti kalau mau misalnya untuk intervalnya 73 sampai 75 mungkin itunya diklik kurang ya Mas ya.
Mungkin kemungkinan Iya. ya nanti bisa dipelajari sendiri lah Bisa ya. dipelajari sendiri, Pak. Iya. Dan Terus bisa lanjut. disesuaikan maksudnya. Oh iya betul betul. Lanjut Terus Pak. selanjutnya rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini monggo ini dibuat rencana, semisal ini untuk tanggalnya Tanggal hari ini. hari ini. Terus Pak Eko ngajar di jam keberapa di kelas Pertama, 12 IPS 1. Semisal jam pertama, nah ini sampai jam kedua. Pertemuan pertama. Materinya surat lamaran pekerjaan. surat lamaran pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Nah, kompetensi KD-nya pengetahuan. Nah, kompetensi dasarnya ya ini yang sudah kami isikan tadi di Tadi awal. Nah, ketika memang sudah sampai semisal 20 kali pertemuan terisi ya nanti tinggal dipilih saja, Pak. Tujuan pembelajarannya apa, Pak? Untuk contoh Misalnya surat lamaran pekerjaan. siswa mampu membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Misalnya, Nah, misal seperti ini. ya. Metodenya, Pak, yang Bapak sampaikan di sini. Karena daring ini ya Pak ya. Karena daring. Saya kan pakai sebelum itu saya membuat PowerPoint atau sebelum itu saya membuat video dulu, video materi itu bagaimana? Bisa, Pak, di sini tinggal dikasihkan metodenya saja. Kalau misal memang seperti itu berarti kan Video ya? kita bisa pakai video. Nah, Terus media sumbernya berarti dari internet. internet. Oke. Kegiatan pembelajarannya Berarti siswa mengamati belajar lewat internet, video yang ada di internet berarti ya. Misalnya ya. Nanti bisa disesuaikan oleh bapak guru lah ya. iya itu pastinya, Iya, Pak. ini juga percobaan ya Mas ya. Lanjut. Oke, penilaiannya, Pak. Penilaiannya itu misalnya ya itu tadi siswa dapat atau penilaian ulang harian atau bagaimana ini isinya? Ya mungkin nanti metodenya seperti itu, Pak. Misal sudah ada evaluasi kan. Iya. Nah, untuk evaluasinya mungkin masuk ke kriteria penilaian ini. Oh iya berarti siswa mampu membuat ya. Ya. Nanti mohon maaf kalau salah ya karena ini kita percobaan. Tapi intinya seperti itulah. Dengan baik dan benar. Mantap. Oke, tinggal di Simpan. simpan. Oke. Sudah? Nah, ini langsung di sini ada muncul cetak RPP, Pak. Mantap. Coba Ini Pak, coba. RPP harian. Oke. Coba kita cek cetak RPP hariannya. RPP yang keluar kayak apa? Kita buka. Nah, nanti munculnya seperti ini, Pak. Iya, iya. Rencana pelaksanaan pembelajaran Man 1 Banyumas kelas 12. Nah, tujuan pembelajarannya kompetensi dasar, materi esensi, Yes. metodenya. Mantap. Iya, Nah, iya, nanti iya, tinggal iya, dikasih nama Bapak Kepala Madrasah, Iya. Bapak Guru, tinggal tanda tangan jadi RPP. Mantap, 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 mantap. Oke lanjut. Oh, Lanjut. RPP sudah. RPP sudah. Itu ya. Orang usah bingung-bingung lah ya Pak ya. Iya bingung-bingung. itu RPP. Lanjut. Lanjut ke bahan ajar, Pak. Nah Iya. ini misalnya ada yang PowerPoint, Ada. ada yang membuat video. Bisa. Bagaimana caranya memasukkan? Nah, sekarang di sini kita bagikan bahan ajar, Pak. Siap, Klik upload dari komputer ataupun ambil dari kelas lain, kan bisa seperti itu. Kita upload dari komputer saja. Ya, karena pertama ini ya. Ya, karena kita juga sambil belajar Oh lagi di berarti sini. kalau sudah disimpan, ambil dari kelas lain, dibagikan ya langsung ya. Bisa. Oh, bisa ya. Nah, di sini coba diklik. Nah, ini Pak tampilan dari bahan ajarnya. Nah, silakan nanti Bapak bisa klik formatnya seperti apa, baik format PDF, Word, Excel, PowerPoint, video, link juga bisa, Pak, jangan khawatir. Yang tadi misalnya sudah ngasih video di YouTube lah ya, Ah. simpan di YouTube. Iya, ini untuk contoh karena Contoh, Pak contoh. Jarwo sebagai YouTuber ya, Iya, pakainya link saja. Link. Nah, contoh linknya di sini. Nah, karena kita belum ada, klik dulu mungkin YouTube-nya, Pak. Betul. Sujarwo.
cari ya, cari yang itu apa? Iya. Surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah ini, Nah, klik. klik. Nah ini kopikan linknya aja Pak. Oh, nah nggak usah pakai itunya. Yang penting kita butuh linknya saja. Terus kita paste di sini Pak. Nah, ketika sudah paste di situ, ini nama bahan ajarnya apa Pak? Berarti surat lamaran pekerjaan. Nah, keterangan. Berarti tugas apa lah ya Pak ya? Iya mungkin seperti itu Pak. Jadi misalnya silakan lihat video tersebut dan pahami materi surat lamaran pekerjaan yang ada di video tersebut. Oke. seperti itu. Ya. Kemudian share bahan ajar. Iya, ke kelas bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, kita simpan bahan ajar. Nah, ini juga kalau tampilannya seperti ini kita bisa langsung buka URL. Kalau mau ngedit juga bisa diedit. Kali-kali mungkin ada kesalahan ketik atau apa Kesalahan gitu. URL ya. Itu seperti itu. Bisa diganti lah ya. Bisa diganti. Oke. Sudah itu ya, Pak ya. Saya sudah memasukkan bahan ajar ya. Terus langkah lagi apa Mas? Nah, ini di sini ada fasilitas, ada kolom data siswa tergabung. Kolom data siswa tergabung ini dia itu adalah siswa kelas 12 IPS 1, Pak. Nah, Oke. ini semisal ini ada Ada yang online ya. Ada yang online kan. Berarti biru. Berarti warnanya biru, kalau offline merah. Nah, ini juga untuk Bapak Ibu guru mungkin memantau Mengetahui bisa ya, lebih. Iya. Siapa yang sedang mengikuti pelajaran kita ya? Nah, betul. Oh, ya. Terus di sini ada absensi kelas. Absensi kelas itu, nah ini muncul nama-nama anak. Oke, itu untuk absen di kelas ya Mas ya. Oke. Nah, nanti akan muncul dengan sendirinya kalau anak itu Sudah mengikuti pelajaran. Iya. Oke, terus langsung ke jurnal guru. Jurnal guru ya seperti Bapak Ibu pas ngajar di kelas kan mungkin seperti itu, ada jurnal kelas cuma biasanya. ini kelasnya kelas online ya. Iya, betul. Adalah apa yang dialami ya, Nah, gitu ya. seperti itu. Nah, semisal di sini contoh Ada kejadian. ada kejadian berarti tambah kejadian, bahasanya kejadian ya. Iya. Ngeri. Waktunya, semisal kalau kita hari ini ya hari inilah, nama siswanya. Pas ngajar ya. Semisal Anil tadi, Anil ada ya. ini ada Bakhtiar semisal. Iya, Ini bisa. untuk contoh saja Contoh. ya. Masukkan kejadiannya. Nah, Apabila ada nama ya, peristiwa kejadian itu hanya fiktif Fiktif belaka. Oke, lanjut Mas. kejadiannya semisal dia tidak Mengikuti. mengikuti pelajaran. Ya. Semisal seperti itu. Oke. Sikapnya ini berarti Tidak disiplin. kurang disiplin. Ya. Positif apa negatif? Jelas negatif. Tindak lanjutnya apa? Diberi peringatan. Diberi Peringatan. Atau tadi apa Mas yang ada pilihan mengerjakan tapi hanya nyontoh. Nah, itu ya. Ada nggak Mas? Teguran seperti itu yang disiplin coba Mas diklik. disiplin. Tanggung jawab, jujur, gotong royong, percaya diri. Berarti nggak ada. Iya. Itu ya tentang kedisiplinan lah intinya kan seperti itu. Oh, percaya diri ya? Ah. Iya, yang tadi contoh ya. Iya. Berarti kurang percaya diri. Oke. Betul. Itu kita simpan saja. Mau dicetak Coba isinya bisa. kayak apa? Cetak Excel di sini. Iya. Oke. Nah, munculnya seperti ini. Berarti bisa untuk pertanggungjawaban guru ya Mas ya? Bisa Pak, sangat bisa. Mulang ngapora ya. Wah, mantap. Jadi kalau ada pemeriksaan kita aman ya Mas ya? Insya Allah. Itu karena bukti-buktinya lengkap ya. Kita Daripada sudah menggunakan yang lain, Nah, ya kita tidak bisa cetak RPP, kita tidak bisa cetak absensi siswa, ya kalau ini wah mantap ini. terus di sini ada CPT Pak, Computer CPT. Based Test. Oh, Nah, saya kira inilah CPT itu cubit-cubitan. Oh, iya.
CBT ini, CBT ini semisal Pak Eko mau bikin ulangan harian, Yes. ulangan semester dan Yes. sebagainya, mungkin di sini bisa dibikin. Ulang harian dulu Mas. Nah, karena ini masih kosong, Iya. jadi kita coba Membuat. buat. Oke. Memasukkan bahan dasar sudah. Udah. Memerintahkan anak supaya belajar lewat video tadi sudah ya Pak Udah. ya. Kemudian langkah selanjutnya membuat jurnal sudah ya. Udah. Nah, kemudian membuat soal penilaian. ya. Pak. Ya. Ini yang biasanya penting biasanya Iya, betul. Untuk mengetahui penyerapan ya daya serap anak terhadap materi yang kita ajarkan. ajarkan. Nah, ini di sini ada komputer based test, ini klik saja. Nah, kan munculnya seperti ini Pak. Iya. Pilih jenis ujiannya Pak. Penilaian harian. Iya. KD 3.1 karena tadi baru 1. Nah, ini penilaian harian 1 untuk contohnya saja ya. Ini dikasih waktu 60 menit. Terus Tanggal batas mulai waktu. ujian ya. Tanggal mulainya karena kita untuk simulasi saja berarti hari ini. Terus waktunya sampai dengan tanggal 22 jam berapa Pak? Untuk ini hanya untuk simulasi saja. Ya jam 13. ya boleh. 13 ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah buat soal ujiannya Pak, jangan lupa. Iya. Misalnya nomor Nomor urut 1, nah ini jenis soalnya apa Pak? Bisa multiple choice, bisa salah atau benar, bisa menjodohkan bahasanya. Ya, lamaran sih nih. Oh iya. materinya. Oh, iya. Terus ada short answer juga, ada isai. Nah, semisal kita di sini nanti pilih pakai yang pilihan ganda. Nah, ini nanti silakan diisi Pak untuk soalnya. Iya. Terus Seperti itu jawabannya. jawabannya dan kuncinya. Ini nanti soalnya di sini ya, opsi soalnya. Ini opsi jawaban A, opsi jawaban B, opsi jawaban C, D, dan E. Nah, ini nggak cuma hanya teks Pak, bisa juga yang mungkin pakai gambar atau apa. Itu jangan Matematik. Simbol lambang. Ya. jangan khawatir, di sini Ada ya. ada simbolnya. Tulisan Arab. Tulisan Arab. Insya Allah kalau memang komputernya ataupun laptopnya Ada sudah fasilitasnya. fasilitas Arabik ya, insya Allah bisa Bisa, oke. seperti itu. Kemudian Mas, tadi sudah ya. Terus semua? jangan lupa ini bobot nilainya. Bobot nilainya itu berapa? Misalnya ada 20 soal. Ada 20 soal. 25 lah ya, 25 soal. Ini nilainya 4. 4 ya. Ketika akan dibikin 100 kan seperti itu. Nanti tinggal kalau semisal 1 sudah selesai tinggal ditambah soal lagi itu juga bisa. Kuncinya jangan lupa. Oke Mas, semuanya satu aja. Nanti yang lain kan sama lah ya. Yang lain Ya. sama tinggal ditambah saja. Kemudian antara anak si A dengan si B yang nomornya sama itu bisa nanti jawabannya berbeda-beda. Misalnya opsi di sini jawabannya A, Iya. terus anak lain yang betul itu di B. Iya. Bisa seperti itu. Bisa Pak, karena Wih, tadi kan mantap. Berarti di kayak ujian ya Pak ya. Iya, Oh, karena ya. tadi di pengaturan ujian ini kan di sini ada Iya. acak soal. Nah, ini kan acaknya berarti bisa soalnya bisa diacak. Rifan ya. Jadi Iya. antara nomor absen 1 sampai nomor absen 2 itu Bisa letak soalnya berbeda. beda ya. Dan ini nyontok kewenangan ya Pak ya. Ada yang kewenangan. Ya, rugi lah ya. Oke. Iya, karena siswanya. Oke. Ada juga dari bank soal madrasah. Itu kalau semisal memang sudah aktif menggunakan e-learning itu bisa ngambil dari Dari situ lah ya. bank soal. Karena ini baru kan masih kosong lah ya. Iya. Seperti itu jadi kita buat sendiri. Seperti itu. Nah, terus ada import soal juga. Import soal ini untuk memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengupload soal. Oh, misalnya saya sudah membuat sudah membuat soal 10 isian. Nah, kemudian saya kasih di Word. Iya. Begitu, MS Word terus masukannya gimana, Pak? Nah, kalau untuk import soal ini kebetulan di sini kita pakainya Excel, Pak. Ya, ini bisa harus pakai Excel ya. Iya, di sini kita juga bisa download template-nya. Silakan dibuka dulu template-nya. Berarti download dulu ya. Iya, nah nanti munculnya seperti ini Pak. Ini kok sudah ada isinya ya? Arti akidah akhlak. Oh, ini untuk berarti ABCD. ya ini untuk opsi pilihan ganda. Iya. Pilihan ganda ini ada soalnya. Opsi A, B, C,
C, D, dan E, dan tentunya jawabannya Pak. Yang mana ya? Jawabannya ini yang mana, kan seperti itu. Ini kuncinya lah kasarannya. Berarti kalau kita tadi sudah membuat apa namanya urean 10, soal urean 10, buatnya kita harus download template-nya dulu ya berarti Iya, ya. seperti itu Pak. Terus lalu kita tuliskan di situ, kemudian kita save, lalu kita upload. Di mana Mas tadi Mas? Ini kalau sudah seperti ini, semisal ini anggap saja sudah ada soalnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nah, sampai 10. Nah, ini kita close saja, jangan lupa simpen. Tapi nanti kalau semisal mau sudah ngedit, terus pilih file Pak. Pilih file itu, nah tadi di mana soalnya? Semisal ini soal 1. Open, kita import soal. Nah, nanti munculnya di sini seperti ini, ada 11 soal. Nah, untuk simulasi itu bisa di sini. Semisal Bapak Ibu guru belum berani yakin untuk soal ini, mau dicoba dulu bisa. Nah, ini soalnya, ini opsinya. Seperti itu. Ini navigasi soalnya. Seperti itu. Sisa waktu ujian preview soal. Kayak UNBK ya Mas ya? UNBK Pak. UNBK ya, UNBK ya berbasis komputer. Padahal ini masih penilaian harian ya, tapi modelnya sudah seperti UNBK. Wah keren, madrasah hebat, Bermartabat tentunya. Ya, satu Banyumas. Terus ini ada penilaian pengetahuan. Nah, ini nanti seperti ini Pak. CPT penilaian harian, tes tertulis dan ini. Nanti bisa dilihat hasilnya kalau memang sudah ada yang mengerjakan. Nah, ini kan karena belum ada yang mengerjakan. Nggak perlu Jadi koreksi nilai- manual ya Mas ya. Nggak perlu Pak. Jadi sudah langsung Mantap, muncul nilainya. Nilai muncul. Langsung cetak nopo mboten? Oke, Saged cetak Excel. Kita lihat teman-teman. Nah, belum Ada ya. tuntas karena nilainya 0 karena belum terisi. Oh, ini sangat cocok untuk saya ini. Ya, nyimpennya di internet. Kalau Nah. nyimpen di sini kalau ditaruh di mana oh, di tikus ya. Ternyata seperti itu. Iya iya, berarti datanya masih ada ya Mas ya. Masih ada Pak. Mantap, Seperti mantap. itu. Oke, bukti elektronik. Iya. Berarti udah itu ya kayaknya Ada. untuk kuliah magang dari dulu ya. Insya Allah seperti itu Pak. Ini kebanyakan keterampilan ya, monggo mau dibikin bisa dibikin. Skema penilaiannya mau seperti apa? Oh, misalnya kalau puisi, bocor puisi. Nah, di sini kan ada unjuk kerja atau praktek. Iya. Berarti kan mungkin itu. Iya. Praktek ya. Nah, terus nama penilaiannya Biasanya praktek itu puisi. membaca puisi dengan benar. Ya. Baik dan benar ya. Nah. Iya, baik dan benar misalnya. Jadi kan sistematika. Ya, boleh lah. Ya oke. Tanggal mulainya tinggal disetting Ya. sampai dengan mungkin besok. Iya. Nah, keterangan penilaiannya. Telah anak dapat membaca puisi dengan intonasi, mimik yang baik, Intonasi, mimik, ya, yang baik dan benar. Misalnya saja. baik dan benar. Hanya misal. Hanya misal. Contoh. Iya. Nah, jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silahkan atur menggunakan aplikasi tugas di upload. Nah, ini bisa dinyalakan seperti itu. Nanti anak setelah baca puisi Upload Pak videonya. upload ke e-learning ya. Ya, Oh, ini ada simpan. wadahnya. Sudah dikasih wadah seperti itu. Ya, mantap, 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 Nah, ini mantap. juga ada penilaian akhir semester. Nah, itu buat Nanti ke ada sana. aja lah, masih lama ya. Ini Terus ada untuk juga materi dari ini. ada juga rekap nilai rapor. Oke, berarti ini kan begini Mas. E-learning itu mudah ya Mas ya. Insya Allah mudah Pak. Justru memudahkan kita ya. Sepertinya seperti itu. Daripada ya misalnya dengan aplikasi-aplikasi lain, mengapa kita tidak gunakan aplikasi dari Kemenag? Kemenag. Ya? Nah, karena kita juga wadah Kemenag dan Iya. kita diberi apa namanya Pak?
sudah diberi oleh Kemenang apa ini? Program yang sangat memudahkan dan efisien sekali karena kita hanya cukup satu kali login, kita bisa memberi tugas ke beberapa kelas dengan tugas yang sama, tatap mukanya juga bisa, terus yang tentunya kita juga punya rekam jejak kita mengajar setiap harinya, kan seperti itu. RPP sudah LPP sudah ada, LPP sudah ada, LPP sudah ada. Kemudian penilaian juga kita sudah ada. Ya, pokoknya daftar hadir. Apalagi itu Pak. Nah terus ini juga nanti buat Bapak Ibu guru yang semisal sudah menggunakan e-learning itu juga di e-learning itu kan ada semisal Bapak Kepala Madrasah pengen melihat keaktifan Bapak Ibu. Nah di situ sudah langsung muncul penilaiannya Pak. Semisal Pak Eko hari ini ngajar, nah otomatis Bapak Kepala Madrasah semisal beliau membuka itu secara otomatis melihat bahwa oh tadi Pak Eko ngajar kelas ini seperti itu. Itu forum madrasah bisa buat se-Indonesia kok ya. Ini nasional Pak. Buat diklik yang forum madrasah. Nah, iya. Nah, itu kan bisa Pak Sulis. Nah, forum madrasah ini untuk saat ini masih berlaku untuk lokal. Karena ini masih lokal MAN 1 Banyumas. Tapi kedepannya itu ada wacana untuk di online kan. Begitu. Iya. Berarti mudah lah ya Mas. Insya Allah mudah Pak. Dan juga apa namanya? Nggak lelet lah ya. Cepat tadi ya. Klik begitu ya. Insya Allah. Karena memang kita belajar dari pengalaman kemarin sewaktu kita masih menggunakan basic server yang ada di madrasah itu memang loadingnya lumayan lelet. Tapi kalau sekarang sudah bisa diatasi cepat lah ya. Insya Allah Pak, untuk saat ini kita sudah pakai web setting, kita sudah pakai hostingan, ya Insya Allah lancar lah. Semoga saja sih selancar. Ini cerita-cerita bagaimana penggunaan e-learning oleh guru ya Mas ya. Ya betul. Nanti kita lanjutkan bagaimana. Saya mau juga tanya ya anak itu bagaimana cara menggunakannya Mas. Oke. Untuk anak di video berikutnya ya Pak ya. Siap Insya Allah. Saya rasa kita cukupkan ya, mohon maaf ya Mas ya. Iya, mohon Karena masih belajar. Masih sama-sama belajar. Ya. Jadi dengan tayangan video ini mari kita sama-sama belajar ya. Tulis komen di bawah. Ya mohon maaf sekali apabila kita dalam Penyampaian ya pengobrolannya ini masih belum membuat ya karena apalagi saya baru pertama kali ngadep kamera seperti itu. semoga dapat membantu lah ya Mas ya. Semoga saja ada manfaatnya, diambil manfaatnya, negatifnya mohon dibuang saja dan ya komentar lah. Ya yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek buang aja. Ya semoga ada baiknya dari video ini. Sekian terima kasih ya Mas ya. Ya terima kasih. Mohon maaf. Video berikutnya yaitu untuk bagaimana anak masuk ke e-learning tadi ya. Siap. Oke, sekian terima kasih. Salam kata saya kiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.